Sejarah seringkali menyembunyikan kebenarannya dalam bayang-bayang mitos dan legenda. Sosok Ahikar, penasihat bijak dari istana Asiria, telah meninggalkan jejaknya dalam papirus berbahasa Aram sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Hikmahnya menembus batas zaman, dikutip dalam berbagai tradisi, hingga akhirnya kita temukan gema nasihatnya dalam sosok yang lebih akrab di dunia Islam, Luqman. Apakah mungkin bahwa Luqman, sang bijak yang dikenal dalam Al-Quran, hanyalah kelanjutan dari warisan Ahikar yang terserap oleh budaya Semit di Jazirah Arab? Ataukah keduanya merupakan representasi dari satu arketipe yang sama, seorang penasihat yang hikmahnya melampaui sekat-sekat kebangsaan dan kepercayaan? Dalam perjalanan ini, kita akan menggali sumber-sumber kuno, membandingkan perumpamaan mereka, dan menelusuri bagaimana kebijaksanaan dari satu generasi dapat bertransformasi menjadi legenda di generasi berikutnya. Sebuah penyelidikan yang membawa kita pada satu pertanyaan mendasar. Apakah Luqman adalah Ahikar yang dihidupkan kembali dalam narasi yang berbeda? Sejarah Ahikar yang selama berabad-abad hanya tersisa dalam bayang-bayang referensi kuno, akhirnya menemukan titik terang pada awal abad ke-20. Tahun 1899, sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Otto Rubenson, seorang filolog dan Egiptolog Jerman, melakukan penggalian di Elephantine, sebuah pulau di Sungai Nil yang terletak di Mesir Hulu. Dalam ekspedisi ini, mereka menemukan sejumlah dokumen papirus berbahasa Aram yang berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Di antara temuan tersebut, terdapat satu kumpulan teks yang segera menarik perhatian para ahli. Fragmen yang mengisahkan kehidupan dan kebijaksanaan seorang penasihat Raja Asiria bernama Ahikar. Teks ini memberikan wawasan langka tentang tradisi hikmah dalam budaya Semit kuno, memperlihatkan kisah seorang menteri yang dihormati oleh raja, dikhianati oleh keponakannya, namun akhirnya mendapatkan kembali kehormatannya melalui kebijaksanaan dan kesabarannya. Papirus ini kemudian dikaji lebih dalam oleh para orientalis, termasuk Eduard Sachau, seorang ahli bahasa Semit asal Jerman, yang menerbitkan studinya pada awal abad ke-20. Analisis lebih lanjut dilakukan oleh Jalen Montgomery, seorang orientalis Amerika, yang pada tahun 1917 menerbitkan penelitian mendalam tentang teks Ahikar, menelusuri bagaimana kisah ini menyebar ke berbagai tradisi, dari Yahudi, Kristen, hingga Islam. Dengan penemuan papirus ini, dunia akademik mulai menyadari bahwa kisah Ahikar bukan sekadar legenda, melainkan bagian dari tradisi hikmah yang nyata dan telah tersebar luas di dunia kuno. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana ajaran Ahikar dengan nasihat-nasihat moralnya memiliki kemiripan mencolok dengan kisah Luqman dalam Al-Quran. Apakah ini sekadar kebetulan, ataukah kita sedang menyaksikan jejak yang menghubungkan keduanya? Dalam bab berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana kisah Ahikar berkembang dan menyebar ke berbagai budaya, serta menelusuri kemungkinan bahwa sosok Luqman dalam tradisi Islam merupakan kelanjutan dari warisan yang sama. Seperti air yang mengikuti aliran sungai, kisah Ahikar tidak tinggal diam di tanah asalnya. Hikmahnya menelusup ke berbagai peradaban, diterjemahkan, diadaptasi, dan akhirnya menjadi bagian dari warisan budaya yang lebih luas. Dalam tradisi Yahudi, kisah Ahikar muncul dalam beberapa teks apokrif, terutama dalam kitab Tobit, sebuah karya yang ditulis sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam kitab ini, Ahikar disebut sebagai kerabat Tobit, seorang Yahudi yang hidup di pengasingan Asiria. Di sini, Ahikar tetap digambarkan sebagai penasihat bijak di istana raja, namun dengan tambahan unsur-unsur khas Yahudi seperti kesalehan dan hubungan erat dengan kepercayaan kepada Tuhan. Adaptasi ini menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi yang hidup di bawah kekuasaan Asiria dan Babilonia menyerap serta mengolah kisah Ahikar sesuai dengan tradisi mereka. Pengaruh Ahikar juga terlihat dalam dunia Helenistik, terutama dalam tradisi Yunani dan Romawi. Beberapa perumpamaan dalam kisah Ahikar memiliki kemiripan dengan ajaran filsafat Stoik dan kisah-kisah moral dalam sastra Yunani. Beberapa sejarawan bahkan berspekulasi bahwa unsur-unsur dalam kisah Ahikar dapat ditemukan dalam Aesop's Fables, kumpulan dongeng yang disusun oleh Aesop, seorang budak Yunani yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan tentang kebijaksanaan universal memang melintasi batas budaya dan zaman. Di dunia Persia, kisah Ahikar tampaknya menemukan bentuk baru dalam narasi kebijaksanaan yang berkembang di istana dinasti Achaemenid. Pengaruhnya dapat terlihat dalam teks-teks Persia kuno yang menekankan peran penasihat raja dan pentingnya kebijaksanaan dalam pemerintahan.
Beberapa sarjana bahkan mencatat kesamaan antara kisah Ahikar dengan nasihat-nasihat dalam Karnamak i Ardashir i Pabagan, sebuah teks Persia yang menceritakan tentang raja dan penasihatnya. Namun, penyebaran yang paling signifikan terjadi di dunia Arab, di mana unsur-unsur dari kisah Ahikar tampaknya berasimilasi ke dalam tradisi sastra Arab kuno. Beberapa perumpamaan dan ajaran moralnya memiliki kemiripan dengan nasihat-nasihat yang dikaitkan dengan Luqman, sang bijak yang disebut dalam Al-Quran. Apakah ini berarti bahwa Luqman adalah transformasi dari Ahikar dalam konteks budaya Arab dan Islam? Dalam bab berikutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang sosok Luqman, membandingkan perumpamaan-perumpamaan yang dinisbatkan kepadanya dengan nasihat-nasihat Ahikar, serta menelusuri bagaimana kebijaksanaan kuno ini bertahan dalam berbagai bentuk, hingga akhirnya menemukan tempatnya dalam teks suci Islam. Sejarah memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan kesinambungannya. Dalam tradisi Islam, kisah Luqman yang kini kita kenal sebagai bagian dari Al-Quran ternyata sudah beredar di kalangan masyarakat Arab sebelum wahyu surat Luqman turun. Bukti paling nyata tentang ini ditemukan dalam Sirah Nabawiyah, karya Ibnu Hisham, yang mencatat pertemuan antara Nabi Muhammad dengan seorang tokoh terhormat dari Yatsrib, Suwaid bin Syamit. Suwaid bin Syamit adalah seorang penyair terkemuka dari suku Bani Amr bin Auf, bagian dari kaum Aus di Yatsrib. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati oleh kaumnya. Dalam salah satu riwayat yang dicatat oleh Ibnu Hisham, Suwaid pernah melakukan perjalanan ke Makkah dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam kepada Suwaid, ia menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki kitab yang mengandung hikmah. Kitab ini ia sebut sebagai Kitab Luqman, yang berisi kumpulan nasihat dan kebijaksanaan yang ia anggap tidak kalah nilainya dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi pun meminta Suwaid untuk membacakan sebagian isi dari teks tersebut. Setelah mendengarnya, beliau mengakui bahwa nasihat dalam kitab itu memang penuh dengan kebijaksanaan. Namun, beliau juga menegaskan bahwa ajaran yang beliau bawa adalah petunjuk dari Allah yang lebih sempurna. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Suwaid kembali ke Yatsrib dan akhirnya terbunuh dalam Perang Bu'at, peperangan antar suku yang terjadi sebelum kedatangan Islam. Meskipun tidak tercatat apakah ia akhirnya menerima Islam atau tidak, interaksinya dengan Nabi menunjukkan bahwa konsep kebijaksanaan Luqman sudah beredar luas di Jazirah Arab sebelum wahyu Al-Quran turun. Apakah teks Luqman adalah bagian dari tradisi Ahikar? Pertemuan ini menimbulkan pertanyaan besar. Dari mana Suwaid memperoleh teks yang ia sebut sebagai Kitab Luqman? Apakah itu bagian dari tradisi hikmah Arab kuno, ataukah merupakan turunan dari kisah Ahikar yang telah menyebar ke berbagai budaya? Beberapa teori dapat diajukan. 1. Asimilasi dari tradisi Yahudi dan Kristen. Luqman, sebagaimana Ahikar, bukanlah figur yang muncul dari kekosongan. Yatsrib, Madinah pada masa itu dihuni oleh banyak komunitas Yahudi yang memiliki hubungan erat dengan literatur kebijaksanaan dari peradaban sebelumnya. Bisa jadi, teks yang dimiliki Suwaid merupakan adaptasi dari ajaran hikmah yang telah menyebar melalui percampuran budaya dengan komunitas Yahudi dan Nasrani di Hijaz. 2. Tradisi lisan yang berkembang di Arab. Ada kemungkinan bahwa kisah Luqman telah lama menjadi bagian dari sastra Arab lisan. Seperti Ahikar yang bertahan dalam berbagai versi dan adaptasi, ajaran Luqman juga bisa jadi telah diwariskan secara turun-temurun di kalangan para penyair dan pendongeng sebelum akhirnya didokumentasikan dalam bentuk teks. 3. Persinggungan dengan hikmah Persia dan India. Selain Yahudi dan Nasrani, kawasan Arab juga terhubung dengan kebudayaan Persia dan India yang kaya akan tradisi hikmah. Beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa beberapa nasihat dalam tradisi Luqman memiliki kemiripan dengan ajaran Chatantra dari India atau nasihat dalam kitab-kitab Persia kuno. Jika demikian, teks yang dipegang Suwaid mungkin merupakan gabungan dari berbagai tradisi yang telah melewati proses adaptasi budaya. Beberapa waktu setelah interaksi antara Nabi Muhammad dan Suwaid, turunlah surat Luqman yang mengabadikan sosok Luqman sebagai figur bijak yang diberi hikmah oleh Allah. Namun, apakah ini berarti bahwa Luqman yang disebut dalam Al-Quran adalah sosok yang sama dengan yang dikenal oleh Suwaid? Kemungkinan besar, surat Luqman hadir untuk memberikan otoritas wahyu terhadap figur ini. Jika sebelumnya Luqman hanya dikenal melalui teks atau tradisi lisan yang beredar, maka turunnya wahyu ini menegaskan bahwa kebijaksanaan Luqman berasal dari Tuhan dan bukan sekadar warisan budaya manusia.
Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kemunculan Luqman dalam Al-Quran justru semakin memperkuat dugaan bahwa tokoh ini memiliki akar yang lebih dalam, yang jejaknya dapat ditelusuri hingga kisah Ahikar. Baik Ahikar maupun Luqman berperan sebagai simbol kebijaksanaan universal yang melewati batas peradaban. Dengan adanya catatan Ibnu Hisham tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan Suwaid bin Syamit, jelas bahwa konsep Luqman sebagai seorang bijak sudah dikenal sebelum wahyu turun. Ini berarti bahwa ajaran Luqman bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Arab, melainkan bagian dari warisan kebijaksanaan yang telah lama beredar. Jika kisah Ahikar telah menyebar dari Mesopotamia ke Yahudi, Persia, dan Arab, maka tidak mustahil bahwa apa yang dikenal sebagai Kitab Luqman yang dipegang Suwaid merupakan salah satu versinya. Jika sejarah adalah sebuah sungai yang terus mengalir, maka kisah Ahikar dan Luqman mungkin adalah dua cabang dari sumber yang sama. Keduanya dikenal sebagai sosok bijak yang nasihat-nasihatnya melampaui zamannya. Namun, apakah Luqman hanyalah adaptasi Ahikar dalam konteks budaya Arab dan Islam? Ataukah mereka benar-benar dua tokoh yang berbeda dengan kebijaksanaan yang kebetulan serupa? Kesamaan struktur kisah, baik dalam kisah Ahikar maupun Luqman, ada pola yang hampir identik. Seorang lelaki bijak yang memberikan nasihat kepada seorang yang lebih muda. Ahikar memberikan wejangan kepada keponakannya Nadin, sementara Luqman dalam Al-Quran menasihati putranya. Struktur ini mengingatkan kita pada tradisi hikmah kuno, di mana kebijaksanaan diwariskan dalam bentuk ajaran dari seorang tua kepada generasi berikutnya. Selain itu, nasihat-nasihat mereka memiliki tema yang serupa, pentingnya kejujuran, kewaspadaan terhadap manusia yang licik, serta keyakinan pada ketetapan Tuhan. Dalam papirus Ahikar, terdapat pernyataan, barang siapa menanam kebajikan, ia akan menuai kebajikan. Sebuah gagasan yang sejalan dengan ajaran Luqman dalam Al-Quran, barang siapa berbuat kebajikan, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Beberapa nasihat yang dinisbatkan kepada Ahikar memiliki padanan yang mirip dalam tradisi Luqman. Berikut beberapa di antaranya. Ahikar, jangan membalas keburukan dengan keburukan, karena keburukan akan kembali kepada dirimu sendiri. Luqman, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia dengan sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ahikar, barang siapa yang mengubur dirinya dalam kesombongan, ia akan jatuh lebih dalam. Luqman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ahikar, jangan berteman dengan orang jahat, karena ia akan menarikmu ke dalam kehancuran. Luqman, wahai anakku, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, karena sahabatmu menentukan siapa dirimu. Kesamaan ini bukan sekadar kebetulan. Mengingat Ahikar lebih dahulu dikenal dalam literatur kuno, masuk akal jika ajarannya menyebar dan akhirnya mempengaruhi narasi-narasi kebijaksanaan di dunia Arab, termasuk kisah Luqman. Dalam literatur Arab sebelum Islam, tidak banyak ditemukan referensi langsung tentang Ahikar. Namun, teks-teks Yahudi Nasrani yang tersebar di Timur Tengah membawa jejak kisahnya ke dalam komunitas Arab. Banyak sejarawan mencatat bahwa Ahikar adalah tokoh yang dikenal dalam kalangan Yahudi di wilayah Nabatea dan Hijaz. Sementara itu, Al-Quran menyebut Luqman sebagai seseorang yang telah diberikan hikmah, sebuah istilah yang dalam konteks Semit sering dikaitkan dengan para nabi dan orang-orang bijak yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bisa jadi, konsep ini merupakan bentuk asimilasi dari warisan Ahikar yang telah lama beredar di antara komunitas Yahudi dan Kristen di Jazirah Arab. Jejak sejarah dan kesamaan ajaran mengindikasikan bahwa kisah Luqman kemungkinan besar merupakan perkembangan dari tradisi hikmah yang lebih tua, yang salah satu sumbernya adalah Ahikar. Jika benar demikian, maka kisah Luqman dalam Al-Quran bisa dipahami sebagai bagian dari warisan kebijaksanaan yang telah melintasi peradaban sejak era Mesopotamia kuno hingga akhirnya masuk ke dalam tradisi Islam. Namun, apakah ini berarti Luqman tidak pernah ada sebagai individu yang terpisah? Tidak ada kepastian mutlak. Sejarah seringkali menyerap tokoh-tokoh yang berbeda dalam satu narasi yang berkembang. Bisa jadi, Luqman adalah sosok nyata yang kemudian dikaitkan dengan ajaran yang telah ada sebelumnya. Atau bisa juga, ia merupakan manifestasi dari Ahikar yang telah teradaptasi dalam konteks budaya yang baru. Yang pasti, kisah Ahikar dan Luqman menunjukkan bagaimana kebijaksanaan memiliki daya tahan yang luar biasa. Ia tidak mengenal batas bangsa, agama, atau zaman. Dari papirus Aram hingga lembaran musyaf, dari istana Assyria hingga peradaban Islam, satu hal tetap abadi. Kebijaksanaan akan selalu menemukan jalannya untuk tetap hidup.